Oke, selamat malam Pak Cliff dan teman-teman sekalian. Di sini eh, perkenalkan nama saya Gregorius Krisnawibowo dari jurusan Accounting angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo dalam Excel. Oke, langsung aja ke pembahasan. Sebelum kita membuat jurnal umum, kita harus membuat dulu akun dan nomor akun. Di sini saya sudah ada akun dan nomor akun. Di sini ada akun cash, akun receivable, supplies, prepaid insurance, equipment, dan sebagainya. Ini ada nomor-nomor akun yang digunakan untuk menandakan bahwa ini adalah untuk memudahkan kita juga untuk menemukan nama akunnya. Di sini ada dua bahasa ya. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris dan di sini juga ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Ini juga memudahkan jika kita tidak bisa terlalu bisa bahasa Inggris. Oke, kita masuk ke rumusnya dulu ya. Yang pertama, kalau kita di COA ini atau di akun ini kita bisa menggunakan rumus untuk menggabungkan antara nomor akun dan nama akunnya. Kita menggunakan rumus conca cenat ini. Eh, Oke, lalu kita masukkan nomor akun titik koma. Kalau di device kalian mungkin koma, kalau di device saya mungkin pakai titik koma ya. Jadi ini berbeda-beda, bisa menggunakan titik koma maupun koma. Terus lalu spasi, oh sorry, ini dulu, lalu titik eh, dua spasi, ini lagi titik dua titik koma, lalu ini, terus kita tutup kurung. Oke, udah gabung kan menggunakan rumus Sonja-Denat, lalu kita drag langsung ke bawah. Oke, langsung eh, jadi rumusnya nomor akun digabung sama nama akun. Begitu juga dengan yang bahasa Indonesia, sama kayak bahasa Inggris, dia cuma beda di bahasa doang ya, tapi rumusnya kita menggunakan rumus yang sama. Oke, sekarang kita ke jurnal umum. Di jurnal umum ini dalam Excel, kita perlu mencatat ada nomor, tanggal, akun debit, akun kredit, COA atau yang tadi kita bikin ini, terus debitnya itu jumlah debitnya, kreditnya itu jumlah di kreditnya, keterangan ini kita gunakan untuk memberikan keterangan atas transaksi yang kita tuliskan di debit dan kredit ini. Lalu yang terakhir akun. Oke, untuk di jurnal ini sendiri, sebelum kita memasukkan nama-nama akun yang ada di sini, kita harus menggunakan namanya data analisis ya, atau data validation. Caranya kita blok dulu di akun debit dan akun kredit ini, kita ke data, kita masuk ke data validation. Di data validation ini, yang bagian allow ini kita ganti ke list. Nah, source yang kita pakai, kita menggunakan yang sudah kita pakai tadi. Kita blok yang bagian nama akun ya. Hanya nama akun saja kita blok dari sini sampai paling bawah. Oke. Kalau bisa ini dikasih jarak ya, jangan terlalu mepet sama eh, batas akhirnya mungkin dikasih 2 atau 4 jarak lah. Terus kita oke. Nah, di sini kita sudah bisa memasukkan akun-akun, nama-nama akun yang ada di COA tadi ya. Ini udah masuk semua di sini. Terus untuk COA ini sendiri kita menggunakan rumus if error dan VLOOKUP ya. Jadi COA ini kita memunculkan nomor COA dari eh, data COA yang di pertama kita tadi. Di sini kita menggunakan rumus saya tuliskan sama dengan if error, kasih tanda kurung buka, if kasih ini tanda kurung buka lagi. Nah, kita kan mau mencari eh, akun di D4 atau di mana di akun debit.
kita masukkan ini di 4, sisa disama dengan 0, lalu kasih titik koma atau koma, masukkan rumus VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini juga kita buka kurung ya. Setelah itu eh, kita mau mencari akun kreditnya. Di akun kredit ini kita blok gini, titik 2 lagi. Nah, data dari sini kita mencari menggunakan data dari cowok ini. Cowok ini kita blok dari yang cash, nomor ini, sama yang akun gabungan tadi ya. Kita blok semua, sampai bawah, kita blok semua. Oke, ingat ya, jangan, ini harus dikasih batas tambahan, jangan dipepet oleh sama batasan ini pokoknya. Jangan dikasih batas persis di batasnya. Lalu kita kan mau mencari nomor yang ini, yang di tengah-tengah ini kan, yang nomor akun. Kita kasih titik 2 lagi, kita kasih nomor 2. Karena kita mau mencari yang nomornya ini. Terus kita kasih titik 2 lagi, kasih false. Setelah itu kurung tutup, titik koma lagi. Nah, kan tadi kita masih mencari eh, yang di akun kreditnya. Sekarang kita mencari yang di akun debitnya. Rumusnya sama, tinggal kita Ctrl C, oke, lalu Ctrl V di sini. Oke, ketika ini rumusnya sudah sama, kita balik lagi. Oke, ini kan kita udah nyari kreditnya nih yang di E4. Sekarang kita nyari yang debitnya di D4. Nah, ketika ini selesai di belakang ini, kasih kurung lagi, tutup, lalu kasih titik koma, kasih petik 2, spasi petik 2, kurung tutup lagi. Nah, ini sebenarnya bisa kita pakai seperti ini. Tapi ketika ini saya enter dulu ya, kita pakai dulu. Misalnya kita masukin ini akun cash ya, cash sama ini di sini. Kita cari service revenue ya, service revenue. Oke, service, aduh, hilang ya. Bentar. Service revenue. Oke. Nah, ini bisa kita drag sampai ke bawah. Nah, tapi kalau misalnya kita kayak gini, biasanya itu yang di bawah ini bakal kacau angkanya. Bisa muncul angka 0 atau num gitu ya. Jadi untuk mencegah itu, di setiap sebelum setelah coa, kita berikan string. Ini untuk mengunci kolom yang akan kita cari supaya tidak kacau untuk angkanya sama akunnya ya. Kita kasih di setiap ini, kita kasih string. Di sini juga kita kasih string. Oke, kita kasih string dulu. Nah, ini kita enter ya. Nah, sebenarnya bisa dikasih di sini juga ya. Ini kita kasih di sini stringnya, jangan lupa. Oke. Yang di bagian akun debit juga kita kasih string. Ini untuk shortcutnya pakai shift 4 atau bisa pakai Ctrl Alt F4 ya. Kalau misalnya mau lebih gampang. Oke, ini bisa kita drag ke bawah. Oke, untuk akun ini rumusnya sama dengan yang di cowok ini. Bisa kita kopas dulu ya untuk rumusnya. Ctrl C dulu. Lalu untuk yang di sini kita Ctrl V. Nah, tadi kan kita mencarinya yang di kolom kedua. Untuk yang nomor akunnya saja. Yang di akun ini kita cari yang akun gabungan. Jadi kita ganti yang angka 2 ini jadi ke kolom ketiga. Ini kan kolom 2. Ini kan kolom kedua. Nah, kita ganti ke kolom ketiga. Ini juga kita ganti ke kolom ketiga. Oke. Nah, langsung muncul ya. Ini tinggal kita drag lagi ke bawah. Oke. Nah,
Selanjutnya kita akan ke buku besar ya. Tapi sebelum ke buku besar ini aku mau ngisi dulu buat contoh aja eh, supaya bisa bikin buku besarnya, supplies sama ini kita kasih cash lagi ya. Nah, ini kan udah muncul semua ya. Ini kita kasih angka 15.000 misalnya. Ini kita kasih angka 15.000 juga. Ini kita kasih angka 10.000. Ini kita kasih angka 10.000. Jangan lupa kalau kayak gini ini biar lebih rapi, kita blok dulu. Terus kita kasih ini. Ini kita geser supaya angka lebih rapi. Ini kita bisa kasih nomor satu. Ini kita bisa pakai rumus ini ya. Ini ditambah satu. Terus kita bisa drag ke bawah. Oke. Ini mungkin kita bisa kasih tanggal 10 Maret 2023 misalnya. Ini juga 10 Maret 2023. Yang ini kita bisa kasih tanggal 12 Maret. Ini pun bawahnya juga kita kasih tanggal 12 Maret. Oke, untuk di buku besar, kita akan menggunakan pivot. Di pivot sendiri, sebelum kita masuk ke pivot, kita akan ngeblok di jurnal umum ini. Jadi satu satu border ini atau satu ini kita blok semua. Lalu kita ke insert ke pivot table. Oke, di pivot table ini pastikan tabelnya sesuai ya. Tabel atau range ini sesuai dengan yang kita blok ini. Terus choose where you want the pivot table report to place. Kita kasih yang new worksheet. Jadi kita ke sheet baru untuk membuat di buku besarnya. Kalau sudah kita end. Oke. Nah, di buku besar akan muncul seperti ini. Di buku besar sendiri, nah, di buku besar sendiri kita hanya perlu eh, memasukkan tanggal, lalu, nah, ini dicentang ya, tanggal, terus debitnya, kreditnya, sama akun. Nah, tanggal ini debit ini pindah kita ke value, kredit pindah ke value, akun pindah ke filter. Nah, karena kan ini kan kita masih munculnya count of debit ya. Kita harus ubah count of debit ini ke sum of debit atau sum of credit. Caranya kita buka di sini, klik value field setting. Nah, ini kan masih count. Kita ubah ke sum. Sama yang kredit juga kita ubah ke sum. Oke, jadi angkanya udah keluar kan? Angkanya yang di jurnal umum udah keluar di sini. Setelah itu kita ini belum selesai ya. Kita di buku besar itu kita harus cari saldonya. Kita taruh di sini. Kita masuk ke field item dan sheet. Ini untuk gunanya kita mencari saldonya di buku besar ini. Masuk ke calculated field. Nah, ini kita ganti pakai nama saldo. Rumusnya kita masukin rumus if eh, debit lebih besar dari kredit, maka titik 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 koma bisa atau pakai koma juga bisa. eh, Debit min kredit titik koma lagi kredit min debit. Lalu kita tutup kurung terus di oke. Nah, ini muncul kan saldonya. Lalu ini kita ganti ke kan ada kita punya 3 akun nih, ada cash, surplus sama service revenue. Kita cari satu-satu ya di buku besar itu kita menjabarkan semua akunnya satu-satu ya. Ini ya, kita masuk ke cash dulu. Cash. Nah, muncul nih di cash. Saldonya dari 15.000 dikurangi sama 10.000. Jadi saldonya sisa 5.000. Ini kita kan mau cari akun yang lain ya. Kita tinggal blok ini. Kita copy aja sebanyak yang kita butuhkan. Kita punya 3 kan. Berarti udah di sini. Oke, salah. Oke. Bentar. Oke. Hmm, ya, kita kasih di sini aja deh. Oke. Oke, ini kan yang pertama kita udah pakai cash ya.
Lalu kita cari yang kedua ini, kita cari yang supplies. Nah, ini otomatis supplies-nya langsung muncul dan saldonya dari supplies juga muncul. Yang ketiga, kita juga cari service revenue. Oke. Nah, ini juga udah muncul ya, saldo dari service revenue-nya. Ini yang dinamakan buku besar. Jadi buku besar itu eh, buku yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai transaksi ke dalam masing-masing akun. Jadi dari jurnal tadi yang udah kita bikin itu dikelompokkan lagi ke dalam eh, akun-akun seperti ini. Jadi kita menjabarkan satu persatu untuk mencari saldonya dari tiap akun. Lalu kita lanjut ke neraca saldo ya. Neraca saldo kita juga dari jurnal umum kita ya. Kita blok lagi sama kayak buku besar tadi, kita blok, masuk ke insert ke pivot table. Sama langkah-langkahnya sama ya. Ini harus dipastikan dulu sama dulu terus buka ke new worksheet. Terus kita oke, munculnya sama. Tapi kalau di neraca saldo ini kita hanya perlu memasukkan debitnya, kredit sama akun doang. Nah, debitnya kita pindah sini, kreditnya kita pindah sini. Oke, jadi seperti ini ya nanti bentuknya. Jangan lupa, ini kalau masih bentuk count, kita harus ubah ke bentuk sum. Di debit di bentuk sum, lalu untuk yang kredit juga harus dibentuk sum. Sehingga muncul angkanya. Nah, buku di neraca saldo ini, kita harus mencari debit kreditnya ya. Jadi kita pakai eh, analisis lagi sama kayak di buku besar, tapi kita pakai rumus yang berbeda. Ini kita tulis debit. Nah, kita pakai rumusnya if tanda kurung debit lebih besar, maaf, lebih besar dari kredit, maka debitnya min min kredit sama sama dengan nol atau kita kasih nol ini ya. Kita kurang tutup. Terus kita oke dulu. Eh, sebentar. Calculated item of it cannot be created because another item of it can simply exist. Oke, mungkin kita bisa ganti namanya jadi DB. Oke, muncul kan? Ini jadi sum of DB-nya kita muncul. Nah, sekarang kita nyari yang kreditnya. Sama, langkah-langkah juga sama. Kita buka first item, calculated view. Nah, ini kita ganti namanya jadi KR. Rumusnya sama kayak yang di debit tadi, tapi kita pakai yang kebalikannya ya. Kredit lebih besar dari debit, titik dua, kredit min debit, titik dua lagi, nol. Oke. Nah, udah ketemu kan? Jadi ini kita pakai di neraca saldo itu yang ini. Yang kotak kotak kedua ini, dua kotak ini, B sama C bisa kita hide dulu. Nah, ya di pivot table ini pun juga tidak bisa semuanya otomatis ya. Jadi kita harus menjumlahkan ini secara manual menggunakan rumus sum. Kita blok dari sini ya. Oke, jangan lupa kalau tutupnya. Oke, nah ini kita copy ini di sini. Nah, untuk ini kita juga tulis lagi dan totalnya. Kita samain untuk warnanya. Ini jangan lupa dikasih tebel gini. Kita samain sama yang atasnya. Nah, eh, yang row ini atau yang bagian ini kita hide. Jadi di neraca saldo itu tuh merupakan pembukuan yang mencantumkan saldo di setiap akun dari buku besar. Jadi namanya jalan neraca saldo. Berarti kita menggunakan saldonya. Di buku besar tadi kita kan ada nih sum of saldonya di buku di cash, di supplies, sama di service revenue. Nah, kita pakai saldo-saldo itu untuk menjadi data di
neraca saldo. Nah, neraca saldo ini harus balance ya. Kalau misalnya ada nggak balance, berarti kalian harus ngecek lagi dari jurnal umum, lalu cek lagi ke buku besar. Mungkin ada kesalahan di buku besar. Memang karena sebagian besar kesalahan memang banyak di buku besar ya. Soalnya kadang nggak teliti untuk memasukkan akun sama angka-angkanya di buku besarnya ini. Untuk neraca saldonya segini, segini dulu. Nanti kita lanjut untuk pembahasan studi kasus atau contoh bisnis secara buatan ya. Oke.